Indonesia tersungkur di kandang Kangguru. Sungguh menyakitkan menyaksikan timnas Garuda dihajar Australia dengan skor telak 5-1. Hasil ini tentunya mempersempit peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada 20 menit pertama jalannya pertandingan sebenarnya Indonesia tampil sangat baik dengan inisiatif menyerang. Bahkan Jay Itzes hampir membobol gawang Australia lewat tandukan, namun berhasil ditepis oleh kiper Aussie. Peluang emas didapat kala Indonesia mendapat hadiah penalti dari wasit usai Rafael Struijk dilanggar pemain Australia. Namun, Kevin Dix yang maju sebagai Algojo gagal memanfaatkan peluang tersebut lantaran bola sepakatnya menghantam mister gawang. Keadaan pun berbalik kala Australia gantian dihadiahi penalti oleh wasit berkat asis Nathan Joe Aon yang melanggar pemain Australia di kotak haram. Martin Boyle yang maju sebagai eksekutor pun berhasil membobol kesucian gawang Martin Paes. Dari sinilah tragedi pun dimulai. Australia sukses memberondong gawang Indonesia 4 gol setelahnya, dan hanya mampu dibalas 1 gol oleh Ole Romeni. Sekarang fokus Indonesia yang paling realistis adalah finish di posisi 3 atau 4 klasmen akhir grup untuk mengunci tiket di babak playoff. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia pun memancing berbagai reaksi panas dari supporter Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Berikut ini bisik-bisik tetangga dari mereka. Tahniah Indonesia karena berjaya pulang ke tanah air. Kesilapan Indonesia terlalu bernafsu nak ke Piala Dunia. Ambil jalan singkat pecat Shin Tae-yong yang bawa tim mulai dari bawah. Kembali kepada fitrah asal, inilah Indonesia yang sebenarnya. Pecat jurulatih yang bagus ketika berada di landasan betul demi mengambil seorang jurulatih kuat judi, serta tak ada pengalaman bagus. Sesungguhnya kebodohan itu percuma, dan Indonesia borong semuanya. Mendunialah sangat. Pemain paling bernilai setaraf Eropa, tim Asia paling bernilai. Warisan grade A lah katanya, menghina harimau Malaya siang malam pagi petang. Kandah kena. Dibilang Malaysia dengkilah, irilah, warisan grade F lah, grade D lah. Kandah kena kifarah. Wow, kenduri besar Malaysia, malam ini ada modal nak hantam Indonesia. Dah pakai full Belanda pun kena bantai dengan Australia. Itulah, suka merendahkan tim lain. Kesombongan mereka akhirnya terbalas. Marilah masuk komen wahai negara IQ rendah. Padanlah dengan muka. Ini yang dibilang Australia ketar-ketir saat ketemu timnas Indonesia. Konoha-konoha. Ubur-ubur ikan lele guna pemain grade E pun kena belasah le. Indonesia sengaja kalah karena takut ketemu Jepang. Senggol dong. Sedap lauk berbuka hari ini. Burung puyuh masak lemak. Ini yang dinamakan pemain warisan grade E. Terlalu banyak koar-koar warga Konoha. Katanya pengen ngalahin Aussie. Rupanya malah diperkosa Kangguru. Itulah, lain kali jangan suka kuat sangat. Kan dah jadi lauk berbuka. Lain kali janganlah sombong sangat. Dia jela yang grade E. Kalau kalah jadi lauk macam ni, baik kolab Asnawi untuk wakil Indonesia. Karena Asnawi pernah tackle Garnacho. Harapkan jersey aja cantik main macam tahu dan tempe. Indodash, kesombongan fans dan haters Anda inilah jawabannya. Itulah sebelum lawan lagi dah sombong bongkak. Koar-koar terpaling power, terpaling mendonia. Hina negara sini, hina negara sana. Jangan pikir tim negara lain tak berlatih, tak siap, dan tak pandai main bola. Sekarang, pemain full Belanda pun kena ayam. Skor Jawa Konoha pun tak ada. Untunglah Australia berbuka ayam Belanda hari ini. Baik-baik dibina kini bangkrut oleh korupsi dan perangai sendiri. Kesian timnas Belanda 2 yang diperkatakan selevel Argentina, tapi diperkosa sebegini kejam. Shin Tae-yong hanya tertawa melihat keputusan yang sungguh lucu ini. Ganti pelatih ketika pasukan sudah solid. Konoha bernafsu seperti kucing Afrika makan dirinya sendiri. Sebelum pertandingan obrolannya seperti bermain di Piala Dunia. Katanya harga pemain Indonesia lebih mahal. Indonesia ada pemain beraksi di Liga Serie A. Akhirnya kena bantai juga. Semangat banget mau ke Piala Dunia. Ujung-ujungnya kena tendang Kangguru. Belanda kelas A malah jadi sambal penyet di Australia. Bangga menjadi orang Belanda. Kalau menang, katanya punya darah Indonesia. Kekuatan besar mensponsori pemain-pemain yang cinta tanah air. Tapi kalau kalah ibarat dulu kakek dan nenekku dijajah Belanda, Belanda membantu kita mengubah hidup. Yang dijajah sebagai budak tetap bangga. Tidak peduli bagaimana mereka bermain. Pemain dari Belanda tidak semuanya bermain seperti tim Belanda. Lihat Jepang. Itu adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh tim-tim papan atas.
Membawa skuad B Belanda bermain lagi di turnamen AFF sepertinya oke. Pelatih Shin Tae-yong mungkin adalah orang yang paling bahagia. Setidaknya besok pagi udara di Asia Tenggara akan lebih segar dan bersih. Karena spesies komodo semua bersembunyi di liangnya karena toilet harimau. Pemain Belanda yang dinaturalisasi tidak berharga tetapi tampaknya sangat bagus. Kenyataannya menyakitkan menghabiskan terlalu banyak uang untuk produk limbah. Ambisi itu bagus, tetapi Anda harus tahu di mana letak kekuatan Anda yang sebenarnya. Bagaimana Australia bisa dengan mudah kalah dari tim sampah Belanda? Bisakah Belanda yang sebenarnya mendorong Australia untuk menyerang? Orang Belanda palsu ini juga ingin menyerang, namun Australia menampar wajahnya dengan 5 tendangan. Bukannya tidak adil sama sekali. Hollande mengira Holland A ingin bermain ganda di kandangnya bersama Australia. Berinvestasi dalam tim terutama untuk menakut-nakuti beberapa tim desa di Asia Tenggara hanya untuk bersenang-senang. Pemain sepak bola tidak tahu negara mana yang membawa kejayaan, jadi bagaimana mereka bisa bermain. Sebenarnya pemain naturalisasi di Federasi Sepak Bola Asia Tenggara mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang terbatas. Tidak bisa dibandingkan dengan pemain di platform sepak bola terkemuka Asia, namun kenaikan FIFA menjadi 8 peringkat untuk Asia memberikan peluang bagi tim-tim peringkat bawah. Tim-tim papan atas Asia mempunyai peluang. Dan itu berarti sepak bola Asia Tenggara juga mempunyai peluang. Naturalisasi pemain Indonesia yang banyak juga membawa peluang bagi Indonesia. Semoga sukses untuk Indonesia. Impian Indo untuk tampil di Piala Dunia dikecewakan seluruh skuad Belanda. Masyarakat Indonesia ditipu oleh orang Eropa hanya karena masih berada di sekitar kepulauan dan belum bisa pergi ke negara maju di dunia. Negara berpenduduk miliaran orang, tidak fokus melatih generasi muda, tapi malah menaturalisasi seluruh skuadnya. Sayang sekali semua orang Belanda dinaturalisasi tetapi pertarungannya terlalu amatir. Sehingga sayang sekali orang Belanda harus pergi ke Vietnam untuk belajar lebih lanjut. Tim Belanda 3 ini sangat buruk, mengapa Indonesia tidak bergabung dengan Belanda atau menjadikan daerah otonomnya bebas memilih pemain Belanda. Karena pemain Indonesia sangat tidak berguna, prajurit internal Indo kini kalah mumpuni dibandingkan Kamboja. Indok tetap saja Indok, bagaimana dia bisa berubah menjadi naga halan? Skuadnya sama mahalnya dengan gabungan 5 tim teratas di Asia Tenggara. Tidak peduli bagaimana menurutmu, jika kamu kalah seperti itu, siapapun di Vietnam atau Thailand bisa melakukannya. Pelatih ini kalah jauh dengan Pak Shin. Orang Indonesia yang bodoh malah memecat Pak Shin. 20 menit pertama oke, setelah itu jadi bubur berantakan. Jangan terhina, jika Indonesia mengalahkan Bahrain, Cina, dan Jepang, masih ada peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Akan ada poin 12-13 dan peluang peringkat 3-4 dikunci. Bagaimanapun, darah harus selalu lebih kental daripada air. Beberapa barang dibeli dengan uang tetapi sebenarnya bekerja di bawah standar. Pelatih lama sudah bagus malah ingin mendapatkan pelatih Belanda. Secara keseluruhan, Indonesia bermain bagus tetapi gagal mencetak gol dengan mudah. Kalau penalti pertama masuk, skornya tidak akan seperti ini. Finish terakhir, Kluivert tak pernah punya rekam jejak bagus dalam mengelola tim. Saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Gaya bermainnya masih kalah bersaing dengan Australia. Pergantian pelatih untuk menaikkan level tim malah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Australia tanduk Eropa, Indonesia tanduk kerdil Asia, sama dengan Thailand. Bagaimana cara melawannya? Hasil dari pergantian kuda di tengah pertarungan. Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik. Tadinya menggunakan pelatih Korea untuk mengendalikan tim Belanda saja sudah bagus. Saat menggunakan pelatih Belanda untuk mengendalikan mutan Belanda sekarang malah kacau. Duduk dan saksikan 10 menit pertama mereka menggertak Australia. Australia mendapat tendangan penalti. Permainan berubah. Indonesia, tim ini benar-benar menakutkan. Sepertinya kita tidak bisa melawannya. Aku juga tidak menyukainya. Sekalipun pelatih bagus datang, mereka akan selalu kalah. Pelatih asal Korea itu menjalankan tugasnya dengan baik dan dipecat hanya karena tersingkir dari Piala ASEAN. Shin Tae-yong memberi tim kesempatan untuk menang dan tiba-tiba dipecat. Pelatih Shin, apa yang dia lakukan dengan baik hancur karena mereka mengganti pelatih di waktu yang salah. PSSI melakukan kesalahan besar.
yang memecat Shin Tae-yong karena tersingkir di babak pertama pertunjukan desa. Padahal Piala Dunia masih berpeluang berjalan otomatis. Uang Thohir yang diberikan kepada keturunan campuran akan lebih baik digunakan untuk menyewa pelatih Belanda yang lebih baik dari Kluivert. Pelatih dengan sedikit pengalaman. Mengapa membawanya? Jika Anda menginginkan Belanda, Anda harus memiliki Rijkaard, Koeman, Van Gaal, dan semua itu. Bawalah pelatih yang buruk untuk mengambil kendali apapun kondisinya. Asosiasi Indonesia tidak tahu harus berpikir apa, malah membunuh mimpinya sendiri. Kesuksesan apa yang diraih pria ini sejak menjadi pelatih? Indonesia akan menuju Piala Dunia melalui jalan pintas, tapi mereka tersesat.